Ini adalah tempat bersejarah bagi saya. Selama 3 tahun saya menimba ilmu di sini. Tapi saya nggak mau reuni. Saya mau ketemu sama adik kelas yang luar biasa hebatnya. Mereka adalah tim debat bahasa Inggris SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, penasaran apa aja prestasi yang sudah diraih? Saya udah janjian sama mereka di sana, so jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Let's keep playing that. Nah, sekarang saya udah bersama tim debat bahasa Inggris SMA Negeri 1 Pekalongan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol di gazebo. Saya jadi ingat masa-masa SMA saya di gazebo, entah itu belajar, makan cilok ya, nongki-nongki bareng temen. Tapi sekarang saya mau berbagi inspirasi bareng tim debat bahasa Inggris SMA Negeri 1 Pekalongan. Di sini ada. Kenalkan, nama saya Alia Arunisa. Perkenalkan, nama saya Rifka Anastasia Budiono. Oke, jadi Alia dan Rifka gitu ya. Kita kayaknya kurang satu orang ya. Ya Iya, kan? iya. Siapa? Devi. Oke, jadi sebetulnya kita itu ada satu anggota lagi namanya Devi, tapi dia lagi fighting ya sekarang ya di lantai atas karena dia lagi ngikutin lomba debat bahasa Inggris juga. Cuman beda tim ya. Jadi it's okay, kita ngobrol-ngobrol sama Alia dan Rifka aja untuk nanti kita doain biar Devi menang dan sukses. Oke? Amin. Oke, amin amin amin. Nah, kita mau tanya-tanya dulu soal kalian itu aktivitasnya apa aja sih di Semansa itu? Bisa dimulai dari Alia. Kalau aku organisasinya selain belajar saya mengikuti debat, lalu juga Rama, KIR. Lalu untuk organisasi intinya saya mengikuti MPK. Berapa tuh berarti? Berarti ada 3 ya? 3 Iya. organisasi. Oke. Terus Lalu untuk organisasi intinya saya mengikuti MPK. MPK. Jabatannya apa nih? Untuk jabatannya selaku ketua MPK. Aduh, ketua MPK. Cool. Nah, kalau Rifka, Kalau aku lebih fokus belajar, sama aku juga ikut English Club debat bahasa Inggris, dan posisiku di situ sebagai anggota aja. oh gitu. sebagai anggota aja. Iya. Kamu itu berarti fokus ke tim debatnya aja berarti? Iya, Alright. So, jadi memang ini anak-anak yang super sibuk dan rajin belajar pastinya ya. Satunya ketua MPK, satunya fokus di debat, tapi dua-duanya bisa kerja sama gitu. Nah, oke. Kalian itu berarti dipertemukan dalam satu tim itu sejak kapan? Sejak kelas 10 sih sebenarnya. Oh, sejak kelas 10. Iya. Tapi itu kan waktu kelas 10 sama kelas 11 ada sistem rolling gitu per tim. Jadi per kompetisi timnya juga bisa beda seperti itu. Oh, gitu. Bisa diceritain nggak kayak awalnya kalian tertarik buat oke, aku mau ikut debat itu dari mana? Mungkin bisa Rifka dulu. Awalnya sih pengen cari sertifikat gitu sama cari pengalaman. Terus sebagian besar dari kita itu basisnya ya suka public speaking gitu. Terus suka berpikir kritis juga kalau ada suatu hal kayak pengen tahu kenapa kok bisa gitu. Terus Kepo banget. iya, ada sisi negatif dan positifnya juga. Kita harus cari kedua pihak itu Jadi gitu. cari yang cover both side juga. Iya. Oke, itu Rifka. Kalau Alia? Kalau aku alasan masuk debat sih sebenarnya aku pengennya target SMA, aku nggak pengen nolak gitu. Oke. Jadi ya selain ikut MPK, apa ya yang buat ikut lomba gitu? Nah, aku ikut debat. Oke, Iya. jadi nggak pengen nolak. Iya. Sebenarnya harusnya ini ya sangat. Oke, tapi emang itu keren sih. Emang kita nggak boleh lurus-lurus aja, apalagi kalau di Semansa ya. Aku juga ngerasain banget ketika sekolah di sini, apalagi juga pernah pengalaman juga ikut lomba debat bahasa Indonesia. Itu pun ya kasih experience baru, walaupun ya tertekan dikit, tapi ya seru gitu ya. Oke, itu tadi awal mula kalian dipertemukan di tim. Nah, perkenalannya gimana tuh? Kayak untuk
chemistry, membangun chemistry tim itu gimana? Kamu dulu. Kalau bangun chemistry tim sih aku lebih suka bonding. Oh, Jadi iya. ada waktu tersendiri buat kita rekatin satu sama lain. Misal kita ngobrol tentang seharian kita atau main bareng gitu, udah cukup sih menurutku buat chemistry kita. Itu membutuhkan waktu berapa lama kalau kamu? Kalau aku sih tiap ada waktu luang aja langsung dilakuin gitu, Oh, jadi gitu. butuh waktunya nggak terlalu lama. Tapi BTW kalian satu kelas nggak sih? Enggak, Semuanya beda kelas. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kan katanya Alia bonding, terus nyemetin main. Nah, itu mainnya pas waktu-waktu apa? Nggak harus main keluar juga sih. Kadang kalau lomba kita kayak selalu evaluasi setiap ronde yang habis kita lakuin, kayak kekurangan kita apa, kejelekan kita apa, terus kita udah sampai di titik mana, kita omongin semua. Terus kalau ada masalah kita juga langsung speak up di saat itu juga, biar kayak semua masalah terselesaikan gitu. Itu juga termasuk bonding sih. Oh gitu, jadi kalian nggak yang ngomong di belakang ya pasti? Enggak. Alhamdulillah. Iya ya, oke. Jadi semuanya clear communication. Ketika di situ kalian menemukan, oh ini kayaknya kurang ini nih, berarti harus dilurusin. Kalian langsung ngomong gitu. Nah, tapi pernah nggak sih di satu titik dimana kalian itu sebel banget? Misalkan kamu pernah sebel sama Rika atau sebaliknya, atau Devi pernah sebel sama siapa gitu? Kalau menurutku sih pernah ya pastinya. Menurutku chemistry yang baik tuh kalau misal kalian tuh udah pernah nangis bareng, udah pernah sebel-sebel bareng. Aduh, jadi udah gitu. pernah nangis? Iya, pernah. Apa tuh? Waktu apa ya, kayak ada masalah yang besar banget sampai nangis gitu akhirnya. Aha. Oh gitu. Oke. Terus kalau menurut kamu sendiri, kamu pernah rasain sebel sama siapa ketika lagi debat? Hampir semua sih. Semua pernah kita sebelin pasti. Oh gitu. Iya. Semua udah pernah disebelin. Tapi Iya. at the end tetap bisa diselesaikan dengan clear gitu ya. Iya. Oke, keren. Berarti emang chemistry itu harus dapat dulu pertama gitu ya. Terus habis itu juga walaupun ada konflik tetap berusaha diselesaikan semaksimal mungkin di saat itu juga. Nah, oke. Sekarang kita mau dengerin statementnya dari Pak Kepala Sekolah, Pak Yulianto. Karena Pak Yulianto ini juga bangga banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih pada Batik TV yang telah memberikan kesempatan bagi kami kaitannya dengan lomba debat bahasa Inggris yang diikuti oleh siswa-siswi kami, di mana dengan pembina guru bahasa Inggris kami, Ibu Lucy Susianti. Alhamdulillah untuk prestasi anak-anak kami telah menjuarai tingkat nasional, baik juara 1 maupun juara 2 yang diikuti oleh anak-anak kami, diselenggarakan oleh UNES, Perbanas maupun UMM. Kami memberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk menumbuh kembangkan kaitannya dengan prestasi mereka. Tentunya kerjasama yang luar biasa juga dari orang tua yang memberikan support dan dukungan bagi anak-anak kami. Ke depan anak-anak kami kita dorong untuk bisa lebih berprestasi lagi kaitannya dengan lomba debat bahasa Inggris, utamanya nanti di lomba yang berjenjang di NSDC ya, yang mana ini merupakan kegiatan debat bahasa Inggris yang secara nasional. Pada minggu-minggu ini pun kita sedang persiapan kaitannya dengan lomba KSN atau USN, di mana anak-anak kami ikut untuk berlomba bertempur dalam kegiatan KSN yang dulu namanya OSN yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 23 sampai 25 Mei. Harapannya ada anak-anak SMA 1 yang bisa menjuarai sampai tingkat nasional. Mohon doa restu, semoga anak-anak kami di Semansa bisa juara di bidang akademis maupun non-akademis. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi bareng tim debat bahasa Inggris SMA Negeri 1 Pekalongan. Well, kita tadi udah ngomongin soal gimana caranya ngebangun chemistry, kalian pertama ketemu tuh gimana, dan apakah pernah selek dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya ini tentang achievementnya apa aja gitu. Mungkin dimulai dari Rifka dulu, udah pernah menjuarai apa aja di tim ini? Oke, kalau tim kita ini kita udah pernah menang di UMM English National Competition debat bahasa Inggris, terus sama udah Panko English Debate Competition juga dapat juara 1. Oke, itu UMM ya sama Iya. Panko itu semuanya juara 1. Untuk UMM-nya juara 2. Oke, juara 2. Itu nasional. Iya, nasional. Oke, kalau terus selanjutnya? Terus untuk pencapaian baru-baru ini kami baru saja memenangkan ADC UNES Oh, untuk first runner up atau juara 2. oke, dan itu tingkatnya apa? Tingkatnya nasional juga. Nasional juga. Luar biasa. Oke, kita bahas satu-satu dari UMM. Ketika itu lawannya siapa? UMM itu Mondial Batam. Mondial SMA Batam. Mondial Batam. Itu gimana rasanya ketika debat sama Mondial Batam? Waktu lawan Mondial Batam itu kita ketemu di grand final. Kita ngerasa udah cukup mampu buat jadi juara 1 menang di grand final, tapi agak kecewa waktu announcementnya kok malah juara 2. Gitu. Apa emosi yang dibicarakan aja tadi? itu Ukraina. Iya, Ukraina Oh sama my Rusia. God. Keren banget sih. Itu kalian ada di posisi pro atau cons? Kita waktu itu kontra. Waktu itu kontra. Jadi kalian lebih ngedukung Rusia apa Ukraina nih? Waktu itu tadi. Itu posisinya tuh sebagai United States. Oke, United States. Terus Kita mau Kita membantu Ukraina iya, atau tidak. Oh, dan iya. untuk sebagai Amerika. sebagai Amerika. Jadi kami mendukungnya untuk tidak membantu Ukraina. oh iya, dia karena tentu Russia. Iya. Oke. So, itu di UMM yang akhirnya juara 2 karena mondial itu ya. Nah, kalau yang kedua tadi Panko ya. Iya. Oke, kalau Panko itu juara 1. Iya, juara Juara 1. 1. Oke, di tingkat nasional. Dan itu lawannya siapa tuh lawan terberat pada waktu itu? Untuk lawan yang paling memorable di Panko sih menurut saya Tangerang Selatan sih. Tangerang Selatan. Iya. Itu SMA. SMA 2 Tangerang Selatan. Apa yang membuat kalian berpikir itu paling memorable? Iya, soalnya debatnya itu menurut kami paling asik ya di Tangerang Selatan itu. Juga kita bisa berteman juga sama mereka. Oh, gitu. Iya, jadi langsung temenan gitu, langsung followan IG atau gimana. Oh, jadi nggak yang apaan sih nih gitu Iya. ya. Tapi tetap ngebangun relasi juga ya dari lawan-lawan debat. Terus yang ketiga itu apa namanya UNES yang baru kemarin Iya. itu ya. Oh ya, aku lihat tuh di Instagramnya di upload ya itunya. Nah itu lawan ketika itu yang di Instagram kalian lagi sparring sama siapa? Kita sama penabur Cirebon ya. Iya, itu cukup berat juga sih. Maksudnya Hebat apa sih? banget. Maksudnya kayak environment gitu, kayak tentang lingkungan gitu. Oke. Aku yakin sih kalian pasti menguasai tema-tema yang udah dikasih ya. Tapi ada nggak sih menurut Alia dulu nih ya? Ada nggak satu tema yang bikin Alia itu sebenarnya males banget atau kayak kurang interest di situ? Menurut aku sih ya, ekonomi sih. Oh, Ya, ekonomi. soalnya Kenapa? tuh bidangnya tuh kadang luas banget, bahkan sampai nyebar ke international relationship relation gitu. Jadi Oke. kayak pusing banget gitu, Oke, jauh oke, banget oke. jangkauannya. Jadi Oke. kadang males, kadang Dan nggak kamu sendiri anak IPA ya? bisa. Iya, IPA. Anak IPA harus ngomongin soal ekonomi challenge ya? Oke, nah kalau kamu Rifka? Kalau aku kurang suka sama international relationship IR, itu mosinya biasanya yang kayak Rusia, Ukraina gitu, yang which means harus research dulu kan. Yes. Kalau kita nggak tahu ceritanya kan kita Not nggak your bakal country bisa, ya, iya, gitu. Jadi harus banyak-banyak research gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong soal riset, apa yang kalian lakukan untuk riset? Buat riset sih, kami biasanya misal ada satu topik, Aha. nanti diberi waktu 10 menit misal untuk riset masing-masing. Aha. Waktu itu kumpul biasanya. Nah setelah 10 menit itu kami mendiskusikan apa yang sudah kami temukan. Nanti kita diskusi kayak sharing-sharing apa yang udah ditemuin gitu-gitu. Jadi nulisnya tambah banyak juga. Oh gitu. Kalau kamu juga gimana? Iya, sebagian besar sama jawabannya. Sama. Iya. Tapi kan itu kan kalau ketika case building ya, itu Iya. kan mau lomba. Nah kalau nggak itu,
Preparationnya kayak gimana? Oh, Apa kalian setiap hari harus baca artikel, berita-berita terkini gitu apa gimana? iya, kita kan ada jadwal latihan ya buat lomba maupun nggak lomba, kita tetap ada jadwal latihan. Jadi di situ setidaknya seminggu sekali kita kayak janjian buat research tentang ini gitu. Terus nanti kita kayak tukar pendapat dan lain-lain kayak gitu. Gitu. Oke. Menarik. Berarti kalian kayak setiap hari harus selalu membuka wawasan terkait dengan isu-isu nasional maupun internasional, karena kita nggak tahu ya apa mosi yang akan diberikan sama juri atau apa? Iya, juri. Langsung juri ya, langsung juri untuk kita debatin gitu. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain ketika mau lomba, kalian itu ngelihat temanya nih, terus kalian tuh lebih ke secara personal, aku tuh lebih setuju sama ini gitu, aku lebih ke pro, tapi ternyata kamu dapet kontra, jadi kamu harus memutarbalikkan mindset kamu. Itu gimana? Pernah ngerasain kayak gitu? Iya, pernah banget. Tapi waktu juri ngasih musik kan mesti nggak pernah berat sebelah gitu. Jadi meskipun kita berat ke pro, tetap aja yang penting sih ada poin yang bisa kita bawa, yang bisa kita banggain sebagai kontranya gitu loh. Jadi mau gimana pun juga mesti ada poin yang dibawa, dan kita kan bertiga, jadi brainstormingnya tuh bareng. Kalau kamu? Iya, kita kayak mostly yang dikasih itu kayak masih di gray area gitu. Jadi masih ada, iya, sama-sama berat sih. Maksudnya sama-sama ada beban tersendiri yang kita harus bawa gitu. Tapi kita tetap harus menangin gitu. Kalau aku dulu ketika udah punya tendensi tersendiri sama mosi itu kayaknya lebih pro, tapi at the end harus kontra, kayak aku sama tim harus nulis yang gede kalau kita posisi kontra gitu. Kadang kan emang kita kebawa ya, kita nggak sadar kalau misalkan lagi blank, lah harusnya kita ngomong kayak gini tapi ternyata kayak gitu. Jadi bener banget. tapi kalian pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah banget Pernah. sih, biasanya kan ini juga pakai bahasa Inggris, wordingnya itu kadang yang bikin bingung, kita tuh pro apa kon. Terus juga kadang kan kita udah pernah main musik sebelumnya, tapi main musik sebelumnya tuh wordingnya beda lagi, jadi kalau mau dipakai susah gitu loh, pusing gitu jadi. Oke, jadi itu pembahasan kita soal tadi prestasi-prestasinya apa aja, terus ternyata juga ups and down ketika lomba itu juga banyak banget yang bisa kita petik gitu ya. Nah, setelah ini kita mau ngobrolin soal dengar-dengar kan ada yang dapat best speaker nih. Nah, saya mau tanya-tanya juga pengalamannya gimana rasanya jadi best speaker lomba debat nasional bahasa Inggris lagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Para perhat di Inspirasi Prestasi. Nah, akhirnya full tim nih. Nah, ini dia tadi yang kita omongin ya, yang lagi lomba. Ini lagi break ya berarti ya? Iya. Lagi break. Namanya siapa? Devi Dahlia. Jadi tadi ini lagi berlaga, jadi kita interview sama 2 orang ini, terus akhirnya kita bisa full tim buat ngomongin soal best speaker dan juga gimana cara mereka belajar bahasa Inggris. Pasti penasaran kan, kenapa bisa anak-anak ini cerdas sekali dan bisa cus tanpa batas. Oke. Nah, sekarang aku mau bicarain soal best speaker dulu. Kan best speaker itu berarti pembicara terbaik gitu ya dalam satu tim itu. Dan itu juga bisa diraih baik itu dari pembicara 1, 2 maupun 3. Nah, sebelum itu, kalian apakah selalu jadi pembicara 1 terus, 2 terus, 3 terus, atau bisa tuker-tukeran? Kita tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya ngerasanya aku lebih strategik di first, aku bakal taruh di first dan dia di third. Terus kadang juga change tergantung kondisi juga. Tergantung strategi tim. Jadi tergantung strategi tim dan gimana mosi dan penyesuaiannya gitu ya. Jadi conditional banget. Berarti semuanya udah pernah ngerasain ya? Udah pernah ngerasain gimana di awal, di tengah, di belakang ya? Nah, itu untuk pembagiannya.
ketika kalian lomba terus dapat best speaker, itu tuh dapat best speaker apa aja sih? Mungkin dimulai dari Ripka dulu. Kalau aku paling bagus sih, aku belum pernah best speaker yang nomor 1, tapi aku pernah dapat yang kedua sama yang ketiga. Itu yang paling baik sih yang pernah aku achieve. Oke, itu keren. Karena menurut aku ya lomba debat itu 1, 2, 3 tuh punya linear posisi yang linear gitu ya. Jadi kalau emang bagus ya bagus semua gitu. Iya, betul. Oke, so kalau Alia, Kalau aku sebenarnya ada beberapa, tapi untuk yang terbaru itu yang ADC UNES itu aku jadi karena banyak loh ya jadi lupa ya. ADC UNES itu aku jadi quoted speaker. Untuk UMM itu aku best speakernya. Oh gitu, jadi 2 kali dapat best speaker ya. Oke, kalau Devi, Aku terakhir itu yang ADC UNES, second best speaker, terus pernah first best speaker di PANKO, itu dari Perbanas, terus sama third best speaker NSDC, National School Debating Championship. oh my god, berarti ada berapa? 3? Iya. Ada 3. Oh, keren banget. Bisa tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Gila-gila, aku aja ini ngobrol sambil merinding-merinding dengar prestasi mereka, pencapaian mereka. Aku dulu di Semansa yang mentok-mentok lomba debat bahasa Indonesia juga udah seneng banget sih. Tapi emang sih keren banget, pengalaman itu memang paling berharga ketika kita mau menantang diri sendiri gitu, keluar dari zona nyaman. Oke. Dan ini seperti rencana awal kita bakal ngomongin juga soal persiapan kalian bahasa Inggris. Pasti bertanya-tanya, aku pun wondering kok bisa padahal bahasa Inggris pasti second language kalian kan. Kalian lahir nggak langsung diajak ngomong bahasa Inggris kan sama orang tua. Nah, kalau dari kamu dulu gimana? Kalau aku itu pernah ikut les di sekitar Pekalongan, itu cuman berapa ya, kurang lebih ya 6 bulanan doang. Tapi setelah itu aku otodidak. Nah, caranya itu kalian harus push yourself untuk speaking tiap hari. Karena kayak cuman writing sama listening doang tuh nggak cukup buat kita biar fluent in English. Jadi kita harus memaksakan diri gimana pun caranya biar bisa bicara dalam bahasa Inggris. Sekalipun kayak misalnya awal-awal mesti ngomongnya ngangong-ngangong nggak jelas, tapi setelah itu ya bisa sendiri gitu loh, karena kita push ourselves. Jadi kamu push yourself-nya di rumah ketika gimana? Contohin misalkan kamu ngomong sama mama, papa atau gimana? Aku tuh suka ngomong sendiri gitu loh di rumah, di depan kaca. Oke. Sama sih sebenarnya. Berarti di depan kaca. Iya. Kamu ngomongin everything that you want to say. Iya. Oke. Kalau kamu Kalau aku sih dari kecil udah otodidak sih, soalnya kan lingkungan keluarga aku udah mendukung bahasa Inggris juga. Kayak Iya. apa? Ayah, ibu, kakak atau gimana? Kakak saya juga bahasa Inggris. Jadi kalian tektokan tuh kalau curhat gitu sama pakai bahasa Inggris. Communication gitu sih. Keren banget. Oke, jadi emang udah dari family pun mendukung gitu ya. Terus ada treatment lain nggak sih? Nggak ada sih, Nggak ada. belum pernah ikut les. Oke, kalau kamu Ripka? Aku sih nggak ikut les, aku lebih ke belajar sendiri. Tapi aku orangnya gampang untuk adaptasi. Jadi pas aku join English Club di Semansa, kayak most of them itu kayak ngomong bahasa Inggris, ya udah aku jadi adaptasi dari mereka. Oh gitu. Nah, yang sering dialami adalah ketika mau membiasakan itu pasti kayak aduh nanti kalau ngomong malu-maluin atau ada pikiran nanti dikira sok Inggris gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kamu dulu. Kalau menurutku itu nggak apa sih, karena setiap orang kan ada phase waktu belajar bahasa Inggris kan kayak gitu juga awalnya. Nanti lama-kelamaan juga orang-orang di sekitar bakal bantuin. Misal orang tuamu atau lesmu itu juga bakal bantuin ngomong bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi itu lama-kelamaan kamu bakalan lancar juga. Jadi jangan dengerin kata-kata orang yang kayak gitu ya. Yang penting kita niatnya mau belajar. Nah, kalau kamu sendiri pernah ngalamin nggak, Devi? Kayak apaan sih sok Inggris gitu di kayak gituin? Kalau iya sih ya pernah sih kayaknya semua orang kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh kayak mesti ada yang nyinyir gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa aja, karena kan emang kita tuh Inggris tuh second language-nya kan. Terus yang kedua juga setiap apa yang kita lakuin tuh nggak semua orang setuju, jadi kayak ya udah maklum aja gitu. Iya, kita emang nggak bisa membahagiakan semua orang ya. Yang penting kita maju aja. Nah, kalau kamu
Pernah Iya, dapet pengalaman apa? aku sering sih digituin. Cuma kayak di debat aku juga belajar tentang mentality ya. Jadi kayak ya udah dijudge ya udah it's okay gitu. Oke, emang ini belajar mental banget. Mm-mm. Oke, kita tadi udah ngobrolin itu, nah sekarang saatnya game. Sekarang saya mau ngecek nih kekompakan mereka bertiga. Yang katanya lomba debat ya, sering juara, kekompakan harus dapet. Apakah di game ini dia akan kompak, mereka akan kompak? Let's see together. Kita udah briefing tadi gamenya kayak gimana, so do you still remember? Yes. Oke, good job. Oke, aku ngomong morning, afternoon, and evening ya. Oke. Oke, aku bakalan urut dulu, and then aku bakalan acak. Oke. So, morning. Ulang. Oke. Morning. Oke, dia senang dia. Afternoon. Yes. Oke. Terus evening. Ha. Oke. Sekarang mulai acak nih. Waduh. Apa dulu ya? Afternoon. Yes. Kan yes. Apa sih? Afternoon yes. Ada yang nggak apa. Oke. Kan namanya juga rehearsal ya. Iya. Oke, sekarang nggak rehearsal, sekarang serius. Oke, dari jadi morning dulu. Morning. Evening. Ha. Oke. Afternoon. Yes. Evening. Ha. Morning. Oke. Aku Hampir, almost ini kamu nggak bilang hal gitu. Oke, kira-kira kekompakan kalian bisa saya nilai 80 lah. Nggak heran ya, Kak, mereka udah menang banyak banget dan keren. Aku berharap kalian bisa terus berprestasi, apalagi setelah ini kamu lanjutin bisa biar dapat juara 1 plus best speaker plus. Amin. Terus buat kuliahnya ke depan juga semoga mendapatkan universitas yang kalian impikan. Syukur-syukur aku nanti bisa dapat kabar. Oh iya Ripka di Harvard, di apa tuh Stanford misalnya. Alia di mana-mana, kamu pengennya mana kalau di luar negeri? Manapun. Nanti aku dapat kabar itu ya, so tos dulu. Good job. Thank you. Nah itu tadi pemirsa bincang-bincang inspiratif yang sangat menginspirasi. Semoga kalian bisa termotivasi, terpacu untuk belajar bahasa Inggris, terutama saya juga. Thank you very much for watching Inspirasi Prestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see ya.